Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sejarawan muda, welcome back again to Historia Channel, channel pembelajaran sejarah yang paling instan dan friendly di dunia. Ya, satu-satunya channel pembelajaran sejarah yang tidak memikirkan AdSense. Ya, tapi teman-teman bisa mendukung channel ini agar lebih berkembang dan lebih banyak memberikan manfaat bagi yang lain dengan klik like dan tombol subscribe-nya. Kemudian komen dong di bawah ini kalau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan seputar sejarah. Oke? Dan ya, Bapak ucapkan selamat datang buat kamu-kamu yang baru saja mampir ke channel ini. Dan pada pertemuan kali ini, Bapak host kalian ya, Pak Eki akan menyampaikan materi mengenai konsep berpikir diakronik dan sinkronik dalam sejarah. Seperti apakah itu? Langsung saja kita ke materinya. Let's go. Yang pertama, dan ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang, ya kan? Bapak akan memperkenalkan apa itu sejarah. Nah, sejarah itu berasal dari bahasa Arab, yakni sajarotun, yang berarti pohon atau keturunan. Lah, Pak Iki, kenapa pohon? Ya, coba teman-teman bayangkan bagaimana bentuk pohon. Pohon mempunyai bagian-bagiannya. Ada akar, batang, ranting, daun, hingga buahnya. Bayangkan sejarah itu adalah akarnya, dan pohon itu adalah bangsa kita. Bayangkan teman-teman kalau seandainya nggak belajar sejarah sebagai generasi muda, berarti teman-teman tidak menjaga, tidak belajar akar dari bangsa ini. Jadi kalau teman-teman tidak belajar akar dari bangsa ini, ya bangsa ini tidak mempunyai identitas, kehilangan karakter. Dan bangsa kita, ya selaku batang dari pohon itu, akan rubuh teman-teman. Jadi semangat ya belajar sejarahnya. Nah, kemudian sejarah secara etimologis dalam bahasa lain, itu dalam bahasa Inggris yakni history, yang berarti masa lampau atau masa lampau umat manusia. Kemudian dalam bahasa Yunani, historia atau historia, yang bermakna belajar. Itu kenapa Bapak namakan channel ini channel Historia, dengan harapan siapapun yang menonton channel ini dan siswa-siswa Bapak tentunya akan semangat belajar sejarah. Kemudian dalam bahasa Jerman yakni Geschichte, atau sesuatu yang telah terjadi. Next. Nah, pengertian secara umum, pengertian sejarah itu adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari segala peristiwa atau kejadian yang telah terjadi di masa lampau dalam kehidupan umat manusia, dalam hubungannya dengan masa kini dan masa yang akan datang. Lah, kenapa Pak Eki berhubungan dengan masa kini dan masa yang akan datang? Jelas, masa sekarang ya teman-teman, masa kini itu tidak mungkin ada tanpa masa lalu yang mendahuluinya. Jadi apapun yang teman lakukan dan teman perjuangkan di masa lalu, itu akan berhubungan dengan masa depan kalian. Jadi semangat ya belajarnya teman-teman di masa kini agar masa depan kalian gilang gemilang dan gapailah mimpinya setinggi langit. Oke, next. Kita masuk ke materi intinya. Konsep kronologis, diakronis, dan sinkronis. Kronologi itu sama dengan diakronis teman-teman ya, tapi Bapak akan jelaskan apa itu kronologis. Sedangkan konsep ruang dan waktu kita akan bahas di minggu depan. Next. Oke. Apa itu konsep berpikir kronologis? Jadi, kronologis ini berasal dari kata kronos dalam bahasa Yunani yang berarti waktu, dan logos yang berarti ilmu. Kronologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang waktu. Kronologi dalam sejarah itu merupakan urutan peristiwa sejarah yang terjadi. Nah, ini kata kuncinya. Jadi kronologi itu adalah urutan peristiwa yang terjadi dalam sejarah. Kemudian peristiwa-peristiwa yang telah diklasifikasikan itu atau dikelompokkan itu disusun secara runut berdasarkan waktu kejadian yang berlangsung. Kita masuk ke konsep berpikir diakronis. Apa itu diakronis? Diakronis artinya mempelajari sejarah dalam kurun waktu yang berurutan. Nah, sama kan dengan kronologis tadi. Diakronis itu bersifat memanjang dalam waktu tetapi terbatas dalam ruang. Jadi pengertian dari diakronis ini adalah cara berpikir sejarah yang memanjang dalam waktu tetapi terbatas dalam ruang. Nah, apa ya Pak maksudnya itu memanjang dalam waktu namun terbatas dalam ruang? Selanjutnya akan kita bahas. Sejarah itu mementingkan proses.
Sejarah akan membicarakan suatu peristiwa tertentu dengan tempat tertentu dari waktu A hingga ke waktu B. Nah, sekarang Bapak akan jelaskan maksud dari memanjang dalam waktu tapi terbatas dalam ruang tadi. Ini adalah timeline, teman-teman, yang Bapak sajikan. Timeline adalah garis waktu yang memudahkan kita dalam memahami suatu peristiwa sejarah. Nah, inilah bentuk dari kronologi. Waktu-waktu atau peristiwa-peristiwa itu Bapak susun dalam kurun waktu tertentu. Dimulai dari masa pangkal sejarah, dimulai pada masa Kutai yang merupakan kerajaan Hindu pertama di Indonesia, ya. Itu ditemukan di Kalimantan Timur, ya. Kenapa, Pak? Karena suatu bangsa dikatakan memasuki masa sejarah jikalau sudah mengenal tulisan. Dan pada situs kerajaan Kutai ini ditemukan prasasti Yupa yang berhurufkan Palawa dan berbahasa Sangsekerta, teman-teman. Kemudian lanjut lagi ke masa Sriwijaya di 600 Masehi, lanjut lagi ke masa Majapahit, terus memanjang dalam waktu, lanjut lagi ke masa Company VOC pada abad ke-18, lanjut lagi ke masa pemerintahan Inggris, ya. Kita pernah dijajah oleh Inggris loh pada tahun 1811, ya, meskipun cuma sebentar. Pada 1816 kita dijajah lagi oleh Belanda, lanjut lagi ke zaman Nippon. Tahun 1942 kita dijajah oleh Jepang. Pada tahun 1945 kita melakukan proklamasi, lanjut lagi ke masa Orde Lama, Orde Baru, masa reformasi hingga sekarang. Nah, inilah bentuk dari cara berpikir diakronis tadi. Secara kronologis, memanjang dalam waktu, tetapi kita menyempit dalam ruang. Kita tidak membahas peristiwa misalnya peristiwa penjajahan Jepang tahun 1942 secara mendalam. Tidak, seperti itu. Lanjut. Sudah paham, ya? Nah, Bapak kasih contoh lagi deh. Bagaimana konsep kronologis dan diakronis itu biar lebih paham, oke? Contohnya misalnya seperti peristiwa kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Runtutan peristiwa pertama yakni menyerahnya Jepang akibat dari pengobaman di kota Hiroshima dan Nagasaki. Ingat ya, waktu itu Jepang tuh dibom atom oleh Amerika Serikat sehingga mereka menyerah. Selanjutnya, golongan pemuda pun mendengar bahwa Jepang sudah menyerah melalui siaran radio BBC yang mereka dengarkan secara diam-diam. Selanjutnya, golongan pemuda ini pun berinisiatif untuk memaksakan golongan tua untuk merdeka. Karena ketika Jepang sudah menyerah, itu kesempatan kita untuk merdeka. Nah, tapi ternyata golongan tua ini itu berbeda pendapat dengan golongan muda. Mereka tidak mau terburu-buru. Kenapa? Karena Jepang masih ada di Indonesia. Sehingga para pemuda pun memutuskan untuk menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok, Karawang. Hingga dalam proses sejarah selanjutnya, runtutan waktu selanjutnya, akhirnya tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia itu memerdekakan diri dari penjajahan Jepang. Jadi sudah paham ya bagaimana cara berpikir diakronis yang kronologis. Kita mengurutkan peristiwa tapi kita tidak membahas peristiwanya secara mendalam. Kita tidak membahas peristiwa penculikan Soekarno dan Hatta di Rengas Dengklok secara lebih mendalam. Tidak. Nah, kita lanjut ke konsep sinkronik. Nah, ini adalah kebalikan dari cara berpikir diakronik. Konsep diakronik adalah mempelajari peristiwa sejarah dalam kurun waktu tertentu saja. Nah, dan khas ilmu sosial. Jadi, cara berpikir sinkronik ini adalah cara berpikir sejarah yang melebar dalam ruang serta mementingkan struktur dalam suatu peristiwa. Atau melebar dalam ruang tapi menyempit dalam waktu. Bapak kasih contoh deh. Contohnya seperti tragedi G30 SPKI. Ya, ini adalah peristiwa kelam ya dalam sejarah bangsa kita. Ini terjadi pada tanggal 1 Oktober. Di mana pada saat itu teman-teman terjadi perculikan dan pembunuhan terhadap 7 jenderal tentara dan beberapa orang lainnya. Bayangkan 7 jenderal meninggal dalam satu malam. Dan Soeharto pada saat itu diperintahkan untuk mengambil alih tentara dan menyelamatkan Soekarno. Soekarno pun berhasil menuju istana presiden di Bogor. Soekarno bersama pasukan yang ia pimpin berhasil
Maksud Bapak Soeharto ya, bersama pasukan yang ia pimpin itu berhasil mengambil kontrol semua fasilitas yang sebelumnya direbut oleh pelaku G30S PKI. Nah, peristiwa G30S PKI ya, itu kita bahas secara mendalam. Berbeda dengan cara berpikir diakronis tadi, kita berfokus pada topik atau peristiwa tertentu. Sudah paham ya? Next. Nah, ini Bapak gambarkan biar lebih jelas lagi bagaimana perbedaan kedua konsep ini. Kalau diakronis ini kan memanjang dalam waktu, jadi gambarnya itu kalau bisa digambarkan dia memanjang secara horizontal, mendatar ya. Kalau sinkronik, karena dia itu melebar dalam ruang dan hanya membahas suatu peristiwa atau topik tertentu, dia memanjang ke atas atau vertikal, teman-teman. Kita sampai ke materi yang terakhir. Lalu, apa sih manfaat mempelajari konsep diakronik dan sinkronik ini? Yang pertama, kita akan terhindar dari hoax. Loh, Pak, kenapa? Jelas, teman-teman. Di masa informasi yang begitu cepat ini, di masa yang sangat modern ini, teman-teman, kita orang Indonesia, apalagi generasi muda, itu terlalu gampang untuk termakan informasi hoax. Kenapa? Penyebabnya adalah orang kita malas untuk membaca, orang kita malas untuk mengklarifikasi, malas untuk mengurutkan suatu peristiwa. Jikalau kita terbiasa untuk mengklarifikasi, membaca, dan mengurutkan sebab ya dari peristiwa itu, kita tidak akan termakan dari hoax. Dan ketika kita terbiasa untuk mendalami ya cara berpikir sinkronik, kita mendalami peristiwa itu, kita juga akan lebih aware dan terhindar dari berita-berita palsu itu. Yang kedua, kita akan terhindar dari anakronisme. Apa itu anakronisme? Anakronisme ini adalah kekacauan sejarah atau informasi. Ketika kita tidak belajar atau tidak memahami konsep diakronik dan sinkronik, kita nanti akan melihat peristiwa sejarah itu secara berantakan, tidak beruntun ya. Jadi tidak bisa dalam ilmu sejarah peristiwa itu tidak runtut ya, harus berurutan, ada sebab, ada akibat. Yang ketiga, belajar sejarah itu jadi lebih mudah dan menyenangkan tentunya. Karena apa? Karena dalam ilmu sejarah materi ini tuh sangat luas, teman-teman ya. Jadi kalau seandainya kita tidak terbiasa untuk mengurutkan suatu peristiwa, mengelompokkan suatu peristiwa, kita pusing, teman-teman, karena sangat banyak. Dan tentunya jadi lebih menyenangkan gitu, karena mudah tadi. Ya, itu saja materi yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Dan selanjutnya ikuti instruksi dari gurunya. Dan terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Salam historia dan tetaplah melawan lupa. Karena sejarah bukan untuk dilupakan. Jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.